Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Zulfianti SPD, guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sigi, Sulawesi Tengah, Kabupaten Sigi. Sekaligus sekarang menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 2540411359, program studi GKMI. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja pada kelas 3 di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sigi dengan materi siklus hidup hewan. Demikian perkenalan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Zaidun, Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, alhamdulillah keadaan segala kita sehat walafiat. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran, marilah kita berdoa kepada ketua kelas. Silakan dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Ibu akan absen siswa yang hadir maupun siswa yang tidak hadir pada hari ini. Dengarkan namanya ya. Adam Faiz, hadir. Abdul Zain, hadir. Niki Fahira, hadir. Kanza Sita Ramadhani, hadir. Rafatan, hadir. Sultan Nur Afi, hadir. Akil, hadir. Azril, hadir. Dean Ahmad Syahid, hadir. Ega Fahreza Nur, hadir. Muhammad Salim, hadir. Zainul Humaira, hadir. Resya Adifah Yahya, hadir. Anugrah Pratama, hadir. Lailatul Saada, hadir. Akifah Az-Zahra, hadir. Muhammad Rifaldi, hadir. Kanza Adrina, hadir. Reva Eliana Putri, hadir. Kiandra Ramadan. Oh, Kiandranya lagi sakit. Oh, Kiandranya lagi sakit ya? Sakit apa? Sakit kepala. Oh, sakit kepala. Ya, kita berdoa semoga anak Kiandra lega sehat dan lekas berkumpul bersama kita sama-sama belajar. Oke. Sekarang siapa yang ingat lagu Garuda Pancasila? Ya. Oke. Sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional Garuda Pancasila. Untuk anak-anak pun, Ibu persilakan untuk berdiri. Pancasila, aku tak
silakan dulu semua. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita ice breaking dulu. Oke? Tepuk belajar. Aku suka belajar hari ini. Yes, yes. Oke, semua sudah semangat untuk belajarnya? Oke, kalau begitu kita akan mulai pembelajaran hari ini. Sebelum masuk pembelajaran hari ini, siapa yang masih mengingat materi minggu lalu? Oke, silakan Eka, masih ingat materi apa yang kita pelajari minggu kemarin? Hewan itu berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya. Betul sekali. Jadi materi yang kemarin itu adalah hewan berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya. Oke, lalu ada berapa cara hewan berkembang biak? Ada 2 cara, Bu, yaitu dengan bertelur dan melahirkan. Oke, pintar Akil. Ada 2 cara, bertelur dan melahirkan. Hebat. Sekarang ada lagi pertanyaan dari Ibu. Siapa yang bisa beri contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur? Saya, Bu. Kanza, silakan. Ayam, burung, dan ikan, Bu. Hebat. Ayam, burung, dan ikan. Ya, oke. Tadi sudah ada temannya yang menjawab tentang hewan yang bertelur. Sekarang siapa yang bisa menjawab hewan yang beranak? Saya, Bu. Oke, Nugi, silakan. Kucing, kambing, dan sapi, Bu. Hebat. Hewan yang beranak itu adalah kucing, kambing, dan sapi. Hebat, semua siswa Ibu hebat. Kalian masih mengingat materi minggu kemarin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran dengan materi siklus hidup hewan. Dengan tujuan pembelajarannya silakan lihat slide yang ada di papan. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik memahami siklus hidup hewan. Yang kedua, peserta didik memahami ciri hewan metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan tidak bermetamorfosis. Yang ketiga, peserta didik memahami urutan metamorfosis. Oke, di pembelajaran kali ini tentang siklus hidup hewan, Ibu akan menampilkan video tentang siklus hidup hewan. Silakan diperhatikan ke papan tulis. Nonton itu video yang Ibu tampilkan. Pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang berwarna cerah dan menawan? Dan tahukah kalian bahwa kupu-kupu yang indah tersebut berasal dari ular? Lalu bagaimana ular bisa berubah menjadi kupu-kupu? Ular bisa berubah menjadi kupu-kupu karena mengalami metamorfosis. Lalu, apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau peretasan. Metamorfosis dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ciri metamorfosis sempurna antara lain mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan mengalami fase pupa atau berkokong. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan tidak mengalami fase pupa atau berkokong.
hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain kupu-kupu, kakak, dan nyamuk. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan dimulai dari telur, ular, kepompong, sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu menetas dalam waktu 3 sampai 5 hari. Kemudian, telur menetas menjadi ular atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup menyelesaikan makanan, ular berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan bergerak pada bagian pohon. Pupa merupakan masa ideal sebagai persiapan menjadi kupu dewasa. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Kakak mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan telur, beruang, beruang berkaki, kakak berekor, hingga menjadi kakak dewasa. Kakak bertelur di dalam air. Selanjutnya, telur menetas menjadi kecebong atau beruang yang bentuknya menyerupai ikan. Kecebong menetas dengan pingsan. Selanjutnya, pada kecebong tumbuh kaki belakang yang disusul dengan kaki depan. Setelah beberapa hari, ekor kecebong menyusut sehingga kecebong berubah menjadi kakak berekor. Kakak berekor masih bernafas dengan pingsan. Tubuh kakak semakin membesar dan ekornya menghilang hingga terbentuk kakak dewasa. Ketika menjadi kakak dewasa, bernafas menggunakan paru-paru. Beberapa hewan mengalami metamorfosis tidak sempurna, antara lain sapi, berenang, dan kecoa. Baiklah, dengan pemutaran video, apakah kalian sudah pahami tentang siklus hidup hewan? Ya. Oke, baik anak-anak. Sekarang waktunya kita akan mengerjakan LKPD. Kalian punya waktu 25 menit untuk menyelesaikan LKPD yang akan Ibu bagi. Dalam waktu itu, dalam waktu 25 menit, kalian harus bekerja kelompok, kerja sama kelompok, bukan kerja individu. Bisa dipahami? Ibu akan bagikan LKPD ya. Nanti dijawabnya per kelompok. Kalian punya waktu 20 menit. Ibu harapkan kelompok ini berperan aktif. Oke, dengan LKPD yang Ibu bagi, silakan kalian kerjakan berdasarkan kelompok masing-masing dan gunakan buku paket yang ada di meja masing-masing. Dalam waktu 20 menit. Setelah selesai, nanti angkat tangan kelompok mana yang sudah selesai akan mempresentasikan hasil kelompoknya di depan. Bisa dipahami? Nah, silakan.
Anak-anak, waktu mengerjakan LKPD sudah selesai. Sekarang waktunya mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ada yang sudah selesai, yang sudah bisa mempresentasikan kelompok 2? Ya, silakan. Anak Ega, silakan. Ya, silakan. Metamorfosis kata. Yang pertama telur, kedua berbulu, ketiga bercebong, empat dapat berekor, lima dapat dewasa. Oke, itulah yang disampaikan sama teman kalian presentasinya tentang metamorfosis kata. Yang pertama tadi bertelur, yang kedua berudu, yang ketiga kecebong, yang keempat katak berekor, yang kelima katak dewasa. Beri apresiasi pada teman kalian. Oke, silakan dulu. Ibu, saya mau bertanya ke kelompok 2. Silakan. Katanya katak itu metamorfosis sempurna, tapi kenapa tahapan metamorfosisnya tidak seperti kupu-kupu? Katak itu punya pupa kan? Kelompok 2 ada yang bisa menjawab? Silakan lagi, Ibu. Betul, karena kita disebut metamorfosis sempurna karena perubahan bentuknya sangat berbeda dapat meskipun tidak melalui tahap pokok. Bagus, jawaban dari kelompok 2 sudah sempurna. Kupu-kupu dan katak memang sama-sama mengalami perubahan bentuk total, hanya tahapannya yang berbeda. Pembelajaran kita sudah berakhir. Dari pembelajaran yang kita laksanakan hari ini, ada yang bisa mengambil kesimpulan? Silakan. Dua jenis metamorfosis sempurna dan sempurna. Hebat, kesimpulan dari Kanza hebat. Jadi Ibu simpulkan yang lebih baik ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah hewan memiliki siklus hidup yang berbeda. Hewan dibedakan menjadi 3 kelompok berdasarkan perubahan bentuknya. Metamorfosis sempurna, tidak sempurna, dan tidak bermetamorfosis. Setiap perubahan bentuk adalah bagian dari proses pertumbuhan dan kelangsungan hidup hewan. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, dari kesimpulan yang Ibu sampaikan, apa manfaat kita mempelajari siklus hidup hewan? Supaya kita bisa tahu bagaimana hewan tumbuh dan berkembang. Bu, jadi kita bisa menjaga lingkungan hidup mereka dengan lebih baik. Sangat bagus. Artinya, memahami siklus hidup hewan bukan hanya tentang perubahan bentuk, tetapi juga tentang menghargai kehidupan makhluk lain. Bisa dipahami? Bisa. Karena Bea menandakan waktu pelajaran kita sudah selesai, jadi pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan dengan materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.